Baik, kembali di Dalam Indonesiaku dengan tema besar kita kenali dosa-dosa besar seperti apa yang ditanyakan Pak Diskon tadi. Bagaimana, apakah itu dosa jariah, lalu apakah dosa jariah itu bisa diputus? Silakan Yai Fikri Haikal dijawab. Pertanyaan Bapak Rizkon bagus sekali. Saya pikir umumnya memang kita lebih mengenal pada jariah pahala. Kalau jariah pahala umumnya kita tahu tuh. Tapi rupa-rupanya memang ada jariah dosa. Apa landasannya? Salah satu misalnya hadis baginda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang ngajak kebaikan, dapat pahala. TV One nih, siang ini live dapat pahala nih. Dari mulai yang punya sampai office boy dapat pahala. Nyiarin Damai Indonesiaku pengajian, dapat pahala rombongan. Kenapa? Ngajak orang berbuat kebaikan. Siapa yang mengerjakan kebaikan, bagi dia pahala, bagi yang ngajarin berbuat baik pahala. Tuh jariah, pahala jariah tuh. Kalau yang ngerjain kebaikan dapat pahala, wajar. Tapi kalau yang ngajarin dapat pahala, kok bisa? Bisa. Karena yang ngajarin ketika itu dia jadi sponsor kebaikan. TV One jadi sponsor kebaikan nih. Karena itu ayo kita jadi sponsor-sponsor kebaikan. Ngajak orang lain bener. Itu akan jadi jariah pahala buat kita. Tapi sebaliknya saudara, ternyata ada juga dosa jariah. Kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang ngajakin kejahatan, bagi dia dosa ngajakin. Siapa orang yang berbuat kejahatan, baginya juga dosa, bagi yang ngajakin dosa. Kalau yang berbuat dosa, berbuat jahat dia dapat dosa, pantas pelaku. Tapi kalau yang ngajakin kok dapat juga Pak? Iya, karena dia pelopor kejahatan. Awas nih, hati-hati nih. Bu, mulai sekarang abis nonton TV One Damai Indonesiaku, ayo niat yang teguh jadi pelopor kebaikan. Orang lain ngikutin kebaikan kita, tuh orang dapat pahala, kita kebagian pahalanya. Tapi jadi pelopor kejahatan, ngajak nyontoin orang lain berbuat salah, ada yang ngikut, yang berbuat salah dapat dosa, kita kebagian dosanya. Dosa jariah itu disebut. Kenapa? Kita nyontoin berbuat kagak baik. Jadilah pelopor kebaikan. Umpama saudara mau bikin syukuran, khitanan anak, pindah rumah, ngawinin anak, umpama panggil aja kiri kanan depan belakang tetangga saudara, bikin pengajian di tempat saudara, di rumah saudara. Tiap huruf yang keluar dari bacaan Al-Quran, yang baca dapat pahala, saudara saat itu kebanjiran pahala. Kenapa? Jadi sponsor kebaikan. Bu, bikin aja dah pengajian. Kalau baca Yasin, tahlil, tahmid masih dirasa kurang, panggil dah penceramah, mubalik, ustadz lokal aja. Ustadz lokal. Jangan yang internasional, lokal aja. Umpamanya ngundang saya sama Nur Fadilah, umpama ini umpama. Oke. Tapi kalau saudara bikin syukuran, lalu nanggap hiburan, perlu digarisbawahi, bukan hiburannya saudara. Tapi tolong renungkan. Ketika hiburan berlangsung, bisa nggak menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan? Siapa tahu di dalamnya terjadi mabok-mabokan ketika hiburan berlangsung. Siapa tahu di dalamnya terjadi perjudian.
Siapa tahu di dalamnya terjadi perzinahan. Bahkan siapa tahu di dalamnya terjadi pembunuhan. Pelaku dapat dosa, saudara dapat dosanya. Kenapa? Saudara pelopor kejahatan dapat kiriman dosa jariahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena itu jadilah kita selesai ini tekad makin kuat, pelopor-pelopor kebaikan, dan hindari menjadi pelopor-pelopor kemaksiatan. Wallahualam. Baik, berikutnya saya ke Ibu Iyar yang akan dijawab oleh Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tilai. Silakan Ibu Iyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iyar Lukman. Saya hanya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz, mungkin ada beberapa dosa baik besar maupun kecil. Tapi saya akan tanyakan, apakah memutuskan silaturahmi itu adalah termasuk dosa besar apa dosa kecil? Kedua, mengenai kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh orang-orang bohongan itu, apakah juga dosa besar atau dosa kecil? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung ditangkap Ustadz Tilai? Pertanyaannya silakan Ustadz Tilai. Ibu Iyar, memutuskan tali silaturahim apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Kalau kita bicara kriteria Ibu, setiap dosa pasti jelek. Allah bilang dosa yang tidak akan diampuni yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Syirik ada dua, kita bahas dulu Bu. Syirik ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik yang terang-terangan, terang-terangan dia Bu nyembah pohonan. Di samping rumahnya ada pohonan gede, dia sembah karuhun gitu. Nah itu syirik, menyekutukan Allah, dosa besar, namanya syirik jali. Ada syirik khafi. Syirik khafi itu yang remeng-remeng. Wah semenjak gue pakai cincin, wah cewek nih jangankan perawan, nenek-nenek ngeliat gue jatuh. Akhirnya percaya sama cincin, ya Bu, ya Bu. Tuh, itu ada syirik khafi. Semenjak gue miara perkutut di rumah nih, wah elah tamu gue banyak terus, agak taunya nagih utang. Ya, itu syirik khafi. Nah, memutuskan silaturahim artinya kan bermusuhan. Ya Bu, suruhnya Rasulullah menyambung silaturahim. Berarti kalau menyambung ada sesuatu yang putus. Nah memutuskan silaturahim dosa besar. Enggak boleh. Makanya kata Rasulullah pengen umur panjang, rezeki murah itu kudu banyak silaturahim. Lihat orang tua dulu hidupnya berkapok. Benar, saya punya engkong umurnya 100 lebih. Kenapa? Karena diajarkan dari masih kecil silaturahim. Lebaran zaman dulu Bu, wah semua dikumpulin anak cucu mantu bererot. Lah anak orang dulu banyak-banyak Bang, 13 paling dikit. Wah setahun atu. Bererot diajak semua, Madsin, Roh, Ji. Kumpul sini ya, besok habis sembahyang Id, Lebaran. Sudah lalu banyak banget di Pondok Kopi no. Berangkat pagi-pagi emak bapak Lebaran. Bapak di belakang ngiringin sama emak nenteng tenong. Orang dulu Betawi buat tenong. Tuh dalamnya ada dodol, wajik, uli, dia bawa Po. Bapak kita keren Bang. Dia pakai jas. Cuma juga kagak pakai. Dia taruh di pundak. Jalan kaki gerah. Celananya jegulung, gendengkul nih, becek. Sendal lilinya aja tenteng, blok. Berangkat pagi pulang sore, kenal sama saudara semua. Kenapa kita bela-belain silaturahim? Lebaran kita pulang mudik. Wah naik motor bebek. Joknya pendek. Sambung pakai papan. Nyampe ke Brebes. Nyampe ke Tegal, kenapa? Karena pengen silaturahim, umur jadi panjang. Jadi berbohong, ya Bu, kedua, pertanyaan kedua, bohong dosa yang bisa dimaafkan. Kenapa? Karena berbohong itu Ibu, berbohong itu kan tergantung situasi. Ya Po, ada bohong yang dibenarkan, ada bohong yang enggak dibenarkan. Kalau dia bohong yang enggak dibenarkan, ya ketahuan. Sekarang banyak yang pada bohong. Buktinya rekayasa mulu. Iya Bu, iya Bu.
Capek udah rakyat dengerin rekayasa lagi. Ya kan malu masuk media. Bohongin rakyat ya Pak. Paling ntar musim pemilu, wah tenang aja Pak kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir semua. Ya Allah, mudah-mudahan kita hindari dari berbohong. Amin, amin. Ada yang berbohong disetujuin, yang dibolehkan. Ibu ada penjahat nyari-nyari rumah teman ibu, tetangga ibu. Saya mau cari nih Bang Udin, umpama mau ngapain lu? Gue mau bunuh. Nah ibu bohong, gak apa-apa. Bang Udin udah pindah, rumahnya digusur, gitu boleh tuh. Ya kenapa? Menyangkut nyawa orang, boleh bohong begitu Bu. Yang penting ibu jangan bohong, kita jangan bohong. Baik. Jangan bohong. Jangan bohong Iya. ya. Apalagi rekayasa ya. Apalagi emak-emak kalau dibohongin. Iya. Capek Bang dibohongin, capek. Lakinya ngomong, lu aja dibohongin capek, apalagi gue yang tukang bohong. Capek lagi. Baik. Jangan tepuk tangan lu. Baik, berikutnya saya ke penanya selanjutnya, jamaah dari Ikhwan, ada Pak Yudi yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Fikri Haikal. Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga Pondok Kopi. Pak Ustadz, saat ini umat Islam itu seperti hidup di dalam lautan riba, di mana di dalam setiap transaksi uangnya itu selalu mengandung riba, di mana juga bentuknya juga bisa yang nyata maupun yang halus gitu. Jadi ada yang elektronik, ada yang macam-macam. Oke, Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam untuk menjauhkan dan menghindari riba tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riba. Baik Pak Yudi, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti akan dijawab di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali usai jeda.